Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mudah-mudahan dalam keadaan baik nih ya hari ini. Bagaimana kabarnya menjelang liburan Lebaran? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Wak Idah semangat sekali nih ya. Selain Idah yang merah merona ini, pada semangat mudah-mudahan yang lain juga ya. Nah, oke. Karena kita bertemu dalam kemasan yang berbeda, yaitu tatap maya, saya pengen tahu kabar kalian. Silahkan kalian klik link yang sudah saya share lewat chat Zoom, dan teman-teman di sana boleh berbagi kabar ya. Mudah-mudahan kabar-kabar yang disampaikan itu kabar-kabar yang bahagia ya. Silahkan klik untuk berbagi link kabar dulu. Iya, bahagia ya. Bahagia selalu. Wah, kabar-kabarnya bahagia nih ya. Kurang sehat, bahagia, ngantuk. Ah, siapa nih yang ngantuk nih? Siapa yang ngantuk ini? Sebagian besar ngantuk ya. Oke, mantap sekali. Oke, Rapti ya. Rapti ngantuk? Oke, boleh tarik napas dulu, terus keluarin dari mulut ya. Oke, nah bagus. Oke, kurang sehat, bahagia selalu, tapi sebagian besar ngantuk ya. Mudah-mudahan walaupun ngantuk, teman-teman bisa tetap mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Yang bahagia, kurang sehat, siapa yang kurang sehat? Rapti juga? Oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kurang sehat, ngantuk. Memang di jam-jam siang ini kalau belajar matematika memang bawaannya seperti itu. Tapi ini ada yang unik nih, bahagia selalu. Siapa yang bahagia selalu? Saya, Pak. Oke, Mona. Kenapa bisa bahagia, Mona? Mau lebaran, Pak. Oke, mau lebaran ya. Oke. Nanti saya kasih THR ya, biar makin bahagia. 10 soal aja. Alhamdulillah. Iya, lewat LMS ya. Oke. Satu soal 10.000, Pak. Siap, siap. Nanti ya biasa, nanti kan ada reward ya. Oke. Sip. Teman-teman, terima kasih sudah berbagi kabar. Yang ngantuk, ada yang mau berbagi kabar lagi? Mungkin kondisi sekarang tidak ada. Bahagia dapat THR. Oke, dari siapa nih? Dari Agus jangan-jangan. Oke, ya Agus senyum ya. Oke, terima kasih sudah memberikan senyuman terbaik Agus. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, terima kasih sudah berbagi kabar. Silahkan dipimpin doa dulu oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelasnya, Rapti, pimpin doa dulu. Iya Pak, siap. Berdoa. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum Pak Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih anak-anak yang baik hati, yang walaupun ngantuk tetap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan antusias nampaknya ya. Nah, ada yang masih ingat kemarin pada pertemuan sebelumnya kita diskusi tentang apa? Ada yang masih ingat diskusinya tentang apa kemarin kita? Idah kemarin kita diskusi tentang apa, Nak? Aturan sinus ya, Pak? Iya, betul, aturan sinus ya. Nah, aturan sinus seperti apa? Kita ulang review nanti setelah kegiatan ini, kegiatan saah dulu. Nah, kegiatan saah ini satu ayat atau hadis. Untuk hari ini saah atau hadisnya, video saya sudah terlihat, Nak? Sudah ya? Pak. Oke, silahkan siapa yang mau membacakan saah untuk hari ini? Saya, Pak, boleh? Boleh, silahkan Ida, Manggana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, terima kasih Ida ya, suaranya nyaring, tegas dan jelas. Nah, apa kaitannya saah hari ini dengan pertemuan pembelajaran kita hari ini nih? Ada yang mau memberikan tafsirannya?
Silakan. Yan ini kayaknya sudah berpikir nih kayaknya nih. Silahkan Yan, gimana Yan? Apa kaitannya nak? Ya, kita jangan apa istilahnya, jangan berhenti belajarnya. Jadi artinya harus terus memperkaya diri dengan membaca dan membaca. Betul sekali. Jadi jangan lupa untuk membaca. Betul. Kegiatan hari ini adalah kita sebagai pembaca sebetulnya. Kita tuh the reader, pembaca, bahwa nanti kita akan membaca fenomena alam, sains, tanda-tanda ayat gitu ya. Dari yang tidak tertulis maupun yang tertulis. Banyak sekali nak ya. Nah, jadi kita akan menjadi orang-orang yang melakukan literasi baik secara secara tegas ataupun secara tidak tertulis, bahwa ya kita harus membaca banyak tanda. Nah, oke nak. Kemarin tadi kata Ida, kita udah belajar tentang aturan sinus ya. Nah, ada yang masih ingat rumus aturan sinusnya seperti apa? Kalau misalkan diberikan gambar seperti ini, siapa yang mau? Siapa? Oke, silakan. Siapa? Yatno ya? Iya, suara saya kedengaran nggak Pak? Suaranya kedengaran ya, Yatno. Silakan Yatno. Oh, iya. A per sin A sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Mantap. Keren sekali ini ya. Udah dapat THR, semangat banget ya, bagus ya. Oke. Ada yang mau mengonfirmasi jawaban Yatno bener atau enggak nih? Agus senyum-senyum, bener enggak Gus? Bener enggak nak? Tepat, Pak. Tepat ya, oke, bagus. Berarti kalian menyimak dengan baik diskusi kita pada pertemuan sebelumnya. Jadi jika ada gambar seperti ini ya kita menggunakan aturan sinus. Nah, ada nggak sih aturan lain ketika kita mengalami kesulitan ketika menggunakan aturan sinus? Nah, hari ini kita akan bahas. Oke? Nah, jadi hari ini teman-teman, kompetensi dasarnya adalah teman-teman akan menjelaskan aturan sinus dan kosinus, tapi sebelumnya sinus udah, berarti hari ini kita akan menjelaskan aturan kosinus itu apa, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Gitu ya, tapi sekarang aturan kosinusnya. Terus selanjutnya apa kompetensi indikator yang diharapkan dari kalian? Ya, kalian diharapkan mampu menyajikan soal-soal nanti gitu ya, dalam konsep aturan kosinus. Kemudian kalian mampu menggabungkan nih pengetahuan lampau tentang sinus dengan kosinus di hari ini gitu ya. Dan kemudian teman-teman bisa menyajikan masalah kontekstual nanti diberikan lewat LKPD menggunakan aturan kosinus. Dan terakhir nanti teman-teman bisa mendesain penyelesaian dan menyelesaikan masalah tersebut menggunakan konsep aturan kosinus. Nah, untuk hari ini biar tegas, biasanya kalau kita berhubungan itu harus ada tujuan yang jelas dong, ya enggak? Nah, tujuan untuk hari ini melalui problem based learning, nanti teman-teman dibagi kelompok, kalian dapat menjelaskan aturan kosinus dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan kosinus dengan teliti dan benar. Dan kalian dapat mengembangkan sikap disiplin dan kerjasama dalam kelompok. Tadi disiplinnya udah dapat ya? Udah dapat kah kira-kira? Kalian hadir tepat waktu di Zoom gitu ya? Oke, nah nanti bagaimana kalian tepat enggak ngumpulin tugas dan lain-lain. Nah, bicara tentang kehadiran, ini hadir semua kah? Ketua kelas atau siapa? Hadir semua kah? Ai, hadir semua kak? Teman-teman kita nak? Hadir Bapak. Hadir semua ya? Iya. Oke, terima kasih Ai ya. Oke, nah terakhir sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran. Nah, mudah-mudahan teman-teman walaupun ngantuk, teman-teman mudah-mudahan bisa tetap belajar serius karena ada motivasi nih. For the world you are someone, but for someone you are the world. Asik. Jadi buat dunia kalian tuh hanya seseorang, tapi buat seseorang kalian adalah dunia. Kalian belajar, ada yang sedang berharap nih sama kalian nih, bener nggak sih? Karena kalian adalah dunia mereka. Asik, so iya banget ya. Oke, kita lanjut diskusi kita ke LKPD dan nanti ke masalah-masalah yang akan saya sajikan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak, Nak? Halo, ada pertanyaan dulu nggak?
Enggak, Belum. Pak. Ada Bapak. Oke, ya kalau belum kita lanjut. Saya izin share screen ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aturan sinus dan kosinus. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah melampirkan ya melalui LMS yang di LMS bahwa teman-teman sudah diberikan video pengantar ya. Video pengantar, teman-teman sudah nonton. Ada yang mau menceritakan tentang apa itu? Siapa yang mau menceritakan tentang apa, Nak? Saya Mungkin. belum nonton Bapak. Oke, Ai belum nonton ya. Yang sudah nonton mungkin Saya udah nonton, Pak. siapa? Saya Oke, Rapti tentang apa, Nak? tentang mesin pemotong lempeng besi. Oke, mesin pemotong lempeng besi. Apa kaitannya dengan belajar kita hari ini kira-kira? Ada yang mau bercerita nggak kira-kira? Agus mungkin? Agus mau bercerita kaitannya dengan kegiatan kita apa sih sebenarnya gitu? Untuk melakukan pemotongan besi dibutuhkan akurasi yang tinggi, Pak. Oh, mantap. Terus kaitannya dengan pembelajaran kita apa, Nak? Hari ini kan kita mau belajar sudut, Pak. Oke, jadi ada kaitannya dengan pemotongan ya? Oke, Pada saat pemotongan diperlukan sudut tertentu, Pak. mantap. Oke, terima kasih Agus dan teman-teman yang lain. Saya yakin yang lain sudah menonton juga, cuman mungkin masih malu-malu maung ya, malu-malu kucing. Nah, jadi nggak masalah. Nah, betul sekali kata Agus. Jadi nanti teman-teman, ketika teman-teman jadi teknisi atau jadi insinyur, itu teman-teman harus membuat sebuah laporan kerja bahwa teknisi harus melakukan pekerjaan seperti ini. Jadi dalam bentuk data yang disampaikan. Ya, jadi nanti sudut-sudut ini ya teman-teman yang harus melaporkan gitu selaku insinyur, gitu ya. Nah, sebagai singkat ceritanya gini aja deh. Nanti mesin pemotong yang diminta oleh oleh pasar gitu ya, kalian selaku insinyur gimana nih? Nah, gitu ya. Nanti teman-teman melakukan simulasi ini tentunya. Nah, simulasi ini teman-teman hanya alat. Ya, jadi ketika alat ini tidak ada manusianya sama aja nggak ada ruhnya, teman-teman. Jadi nanti tugas kalian kira-kira di sini ngapain, teman-teman? Kan ini udah jadi, Pak, udah ada alat, kenapa harus saya hitung lagi? Ada yang tahu nggak? Kira-kira harus ngapain kita? Ada yang tahu? Mengoperasikan alatnya, Pak. Betul, mengoperasikan alatnya dan itu harus harus dibutuhkan manusia dan perhitungan-perhitungan ini yang akan kita cari. Nah, hari ini kita akan cari bersama-sama menggunakan pendekatan aturan fisika. Sepakat ya? Masih semangat? Masih semangat ya? Oke. Nah, saya dapat Tapi ngantuk. ngantuk. Nah, saya dapat ini, Nak. Saya dapat kayak yel-yel dari Bu Ida, itu guru seni budaya. Katanya kalau anak-anak ngantuk, coba tulis semangat gitu. Bisa nggak ya? Coba kalau saya nyebut semangat, semangat lebih kenceng lagi ya. Setuju ya? Nggak apa-apa, nggak usah ingat umur ya. Oke, nggak usah ingat umur ya. Siap ya? Semangat. 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 Oke, makasih. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi Bu Ida tuh guru seni budaya. Nah, ini kita merecall tadi dari Agus, dari Yanyan, dari Yatno juga ya tadi ngasih masukan seperti ini. Nah, adakah cara lain untuk menyelesaikan masalah tentang segitiga yang kayak gini untuk menentukan A gitu ya tanpa aturan sinus? Nah, ini akan ada masalah teman-teman ya. Coba kita selesaiin, baru nanti teman-teman kerja kelompok berdiskusi melalui breakout room. Nah, ada yang mau berkomentar dulu? Teman-teman, nanti saya minta bantuan kalian mengerjakan diskusi untuk mengkonstruksi aturan kosinus ini. Setuju ya? Oke, coba saya minta bantuan satu orang ya. Oke, siapa aja boleh. Teman-teman nih lihat ya. Pada segitiga ADC katanya berlaku perbandingan trigonometri apa nih? Teman-teman. Kalau misalkan gini nak, kalau misalkan di sini kan cuma tersedia data ini ya, data B dan X. Betul nggak sih? Ya, jadi cuma tersedia data ini nggak tersedia.
Kira-kira ketika teman-teman memiliki sisi B, kemudian sisi X, dan ada sudutnya. Kosinus, Pak. Betul, Yan. Coba bisa disebutkan kosinusnya apa, nak? Kosinus alfa sama dengan Oke, kosinus X per alfa sama B. dengan apa? X per B. Oke, kosinus alfa sama dengan X per B. Boleh saya tulis dalam bentuk lain? X sama dengan apa? X sama dengan B dikali cos alfa. Oke, wah ini Yan kayaknya udah belajar sambil itikaf ya. Oke, bagus. Makasih Yan. Terima kasih sekali lagi. Oke, nah sekarang kita lihat. Ternyata Yan, selain melihat perbandingan trigonometri, kita melihat rumus Pitagoras. Nah, kalian pas kelas 11 pernah belajar sama Bu Repti tentang Pitagoras kayaknya ya. Ada yang tahu nggak aturan Pitagoras yang berlaku di sini apa? Di segitiga ADC. ADC. Aturan Tahu, segitiganya. Oke, silakan, Nak. Kalau segitiga ABC berarti B kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan tambah CD kuadrat. Oke, B kuadrat sama dengan apa? X kuadrat tambah CD kuadrat. CD kuadrat. Oke. Sebetulnya karena kita nyari CD gitu ya, berarti boleh ditulis dalam bentuk CD enggak? Boleh, Pak. Wah, cerdas sekali. Jadi CD kuadratnya apa, Nak? B kuadrat Oke. B kurang X kuadrat. Oke, cerdas sekali. Oke, makasih Rapti. Terima kasih Rapti ya. Oke, dengan cara yang sama seperti Rapti, Nak, melalui segitiga BDC. Kira-kira nyari CD-nya gimana, Nak? Saya Pak, coba. Silakan siapa Mega? Silakan Mega, Nak. Silakan. Nak. Ya, CD kuadrat. Oke, CD kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi E dikurangi X kuadrat. Oke, cerdas sekali. Makasih. Nah, ini nanti teman-teman mengkonstruksi sendiri ya. Ini baru pengantar nih. Nanti melalui diskusi teman-teman bisa mengeksplor lagi. Makasih Mega, Rapti, Yan, masukan-masukan buat teman-teman yang lainnya. Nah, ternyata kemampuan matematis itu salah satunya adalah mengkoneksi antar variabel ini, Nak. Kira-kira gimana cara mengkoneksinya? Kalau udah punya CD, bisa dihilangin nggak CD-nya, Nak? Kan CD itu nggak punya kita sebetulnya ya. Makanya CD-nya kalau bisa kita hilangkan. Gimana berarti? CD disamain dengan CD, gitu ya? Oke. Silahkan coba siapa lagi yang mau? Saya, Pak. Oke, Mangga, Yatmo, silahkan, Nak. B kuadrat dikurangi X kuadrat. Oke. Sama dengan A kuadrat. Mantap. Dikurangi ya Cucok. X dikuadratkan. Oke, mantap sekali ya. Ternyata ini kayaknya nggak ngantuk deh ya. Karena memang semua bisa menjawab dengan baik. Nah, singkat cerita, ini jadi, masih ingat ya, C kuadrat min 2 apa? Min 2CX gitu ya? Ya. Ditambah apa, Nak? X kuadrat. Wah, mantap. Oke, terus apa lagi, Nak, kira-kira, Nak? B tetap. B tetap. Terus? Ayo, Yatno. B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. B sama A kuadrat min C kuadrat, benar. X, oke, nanti kita tanyain ya. Min C kuadrat, terus plus 2CX. Oke, cerdas. Udah ya? Iya, X kuadratnya habis jadi 0 ya. Oke, sip. Ada pertanyaan nggak? Kenapa bisa hilang X kuadratnya? Yang lain boleh nanya ke Yatno, kenapa bisa hilang? Karena nanti X kuadrat ini saling coret ya. Iya. Oke, mantap. Nah, jadi ini Yatno berarti sudah level tingkat tinggi. Kayaknya ini udah pernah kuliah aja kayaknya ya. Udah kayak pernah kuliah di UT atau di mana gitu ya. Keren banget nih, bagus ya. Oke. Teman-teman sudah berhasil mengekstrak satu rumus. Nah, nanti pada kegiatan selanjutnya teman-teman silahkan mengekstrak rumus yang lain. Tapi nanti singkat cerita teman-teman, ini ternyata cenah katanya, ini jadi A kuadrat, B kuadrat tambah C kuadrat min 2CX. X-nya berapa tadi kata Yan? Ada yang mau komentar? B cos X. Oke. B cos alpha. B cos alpha. Oke, B cos alpha ya. Oke, sip, terima kasih. Terima kasih Yan. Jadi B cos alpha. Jadi nanti ini, Nak, yang kalian ekstrak ya. Jadi
teman-teman nanti akan mengekstrak ini menggunakan LKPD yang nanti sudah saya bagikan ya. Jadi ini didapat dari rumus-rumus yang udah teman-teman kerjakan. Nah, teman-teman, saya akan memberi outroom kalian menjadi kelompok-kelompok. Tugasnya apa, Pak? Saya belum tahu. Nah, silahkan. Tugasnya teman-teman masuk ke breakout room sesuai kelompok yang sudah saya bagi. Nah, ya. Nanti silahkan kalian diskusikan permasalahan yang dihadirkan pada LKPD dan nanti perwakilan satu orang, misalkan Yan ini udah siap sekali, nah, atau siapapun nanti melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Ya, permasalahannya apa? Permasalahannya sudah saya sajikan di LMS ya teman-teman ya, di lewat LKPD. Oke, kita lihat dulu sebentar deh. Oke, bentar ya, sebelum kita breakout room. Nah, teman-teman nanti teman-teman mengerjakan LKPD yang saya lampirkan, yang saya minta di sini. Ya, nanti teman-teman silahkan deh mengerjakan apa-apa yang ditanyakan di sana. Oke? Sudah ada kelompoknya semua sampai sini? Belum? Oke, belum ya? Udah ya? Udah semua berarti ya? Oke, nah teman-teman ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita bagi kelompok? Sebelum kita breakout room, ada pertanyaan dulu nggak? Tentang tadi presentasi dari Yan, dari Rapti, dari Mega, terus dari Yatmo yang semangat sekali ya, dari Agus. Ada dulu nggak? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke. Nah, berarti kita bagi dalam kelompok. Silahkan ketua kelas mulai dibagikan kelompoknya. Boleh dibagikan kelompoknya. Bentar. Bentar ya. Oke. Sudah muncul undangannya, Nak? Belum? Belum, Pak. Oke, belum ya. Oke, silahkan teman-teman masuk ke dalam kelompok yang sudah saya bagikan ya. Sudah? Oke, sudah ya. Silahkan diskusi dulu ya. Nanti saya masuk ke kelompok kalian masing-masing. Agus sudah? Oke, Agus, Mega, silakan ditunggu ya. Terima kasih, Nak ya. Ya. Bagaimana, Bu Ida? Siap maju hari ini? Belum, Pak. Oke. Siap Bu Ida yang tampil ya. Oke, tugasnya anak-anak silakan. Ada yang ditanyakan dulu kah, Nak? Silakan. Sudah Pak, sudah jelas. Oke, sudah jelas. Mega ada yang kesulitan nggak, Nak? Tadi berdasarkan diskusi sama teman-teman, sudah sih, alhamdulillah. Sudah Oke. bisa ya? Ida sudah bisa kan? Udah bisa ya? Tidak ya? Oke. Mana? Kalau Yan bisa, Yan? Bisa. Oke, bagus kalau udah bisa ya. Oke, saya mohon izin ke grup yang lain. Tetap semangat ya. Saya izin ke kelompok yang lain. Siap. Halo anak-anak. Halo, Pak. Oke, diskusinya sudah, Nak? Sudah. Halo Pak. Oke. Sudah Bapak. Hasilnya ada yang sudah siap presentasi di sini? Nanti? Sudah, Pak. Oke, sip. Sudah, Pak. Terima kasih ya. Tetap semangat ya. Mona selalu bahagia ya, mudah-mudahan ya. Iya. Oke, makasih loh. Oke, saya izin ke grup yang lain ya. Iya, Pak. Iya Pak. Udah SMP ya, syukurlah. Ada Assalamualaikum. Pak ya. Ya, Pak. Ya, gimana sudah selesai ini semuanya? Belum, Pak, masih berdiskusi. Oke, silakan dilanjut. Kalau ada kesulitan, silakan laporkan ya, Agus ya. Ya, terima Pak kasih, Yan, Pak. Sa'ah itu Pak Yan nanya, Ya, Sa'ah itu tadi itu kepanjangan atau artinya apa ya? satu Satu ayat atau hadis. atau hadis, Pak. Oh, satu ayat atau hadis. Saya Jadi, kira kan biasanya one day one ayat atau one day one. itu kayak. Jadi kita diminta untuk mengkoneksikan, ada nggak sih ayat yang terkoneksi dengan pelajaran kita gitu. Kesulitan ya sebetulnya. Mudah-mudahan Pak Nana bisa ngasih referensi, Pak. Jadi setiap ayat Apa, Pak? Pada saat diminta kan dulu ada ini ya, pendidikan pertama di K13 itu kan
di budi pekertinya itu sikap spiritual dan sosialnya itu kan mengarahkan ke sana ya, mengarahkan bahwa meminta untuk mengaitkan yang mengkoneksikan antara ayat yang ada dalam Al-Qur'an dengan pelajaran kita. Itu agak repot juga sebetulnya. Repot ya Pak kalau matematik ya, betul. Pak. Ya mudah-mudahan nanti ada fasilitas dari MGMP Pak ngadain kegiatan. Ya Pak, aturan Pak, saya izin. Siap. Oke, kayaknya sudah pada hadir semua nih. Oke, terima kasih sudah pada semangat sekali ya. Oke. Iya. Agus sudah sudah diskusi kelompoknya, Nak? Sudah ya? Oke. Mona sudah selesai, Nak, diskusi dengan kelompoknya? Sudah. Sudah, oke. Tetap bahagia ya? Masih bahagia. Oke, alhamdulillah ya. Ya, Yan sudah diskusi ya berarti anak ya. Oke. Nah, oke. Sekarang kita sudah sampai pada mempresentasikan apa yang yang kalian diskusikan di grup masing-masing ya. Kalian berdebat, melakukan proses diskusi, bertukar ide gitu ya, saling memberi pendapat ya. Harusnya sih pendapatan ya, tapi nggak apa-apa, saling bertukar pendapat. Nah, ada yang mau mempresentasikan dari kelompok siapa kira-kira? Silahkan. Atau belum hadir semua ya? Belum hadir semua ya? Oh, udah ya. Silahkan, siapa yang mau menyelesaikan diskusi ini? Ada yang mau? Ayo, siapa yang paling bahagia di sini? Rapti mau? Iya Pak, boleh. Oke, dari kelompok Rapti udah ya? Oke, silahkan dari kelompok Rapti gimana hasil pemecahan masalahnya? Saya tinggal mencatatkan atau mau Rapti tampil share screen? Saya pakai komputer sih Pak. Oke, berarti saya aja yang mencatatkan ya, Nak ya? Iya Pak, boleh. Oke, gimana Nak? Gambar dulu segitiganya boleh nggak Pak? Boleh, oke, segitiganya gambar dulu nggak apa-apa ya. Saya disuruh-suruh nggak apa-apa, sob. Gimana Nak? Yuk, tuh. Nah, terus apa lagi? Segitiganya AB-nya 8. Oke, AB-nya gini, A-nya boleh di sini, Nak? Boleh di mana aja Pak. Oke, 8, terus AC-nya 9. AC-nya 9, terus BC-nya 10. Oke, cerdas, makasih. Terus apa lagi, Nak? Terus pakai ditanya apa sih itu? Yang ditanya apa, Nak? Sudut alfa ya Pak, maksudnya sudut alfa berarti berarti 10 kuadrat. Oke, pakai rumus yang mana, Nak? Oh, pakai rumus yang atas. Kenapa yang atas? Kenapa yang atas? Kan depannya A, yang ditanya sudut A. Yang atas ya, jadi langsung aja A kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC. Oke. Cos alfa. Cos A besar. Cos A besar ya. Oke, terus Nak? 10 kuadrat sama dengan 9 kuadrat tambah 8 kuadrat dikurang 2 kali 9 kali 8 kali cos alfa. Makasih. Wah, keren ini hasil diskusinya ya. Terus 100 sama dengan 81 tambah 64. Oke. Dikurang berapa? 144 cos alfa. Oke, singkat cerita gimana lagi, Nak? Berarti dipindah-pindahin, Pak. Dapat berapa yang sebelah kiri, Nak? Cos alfa sama dengan min 45. 45 per min 140. Oke, berarti minnya ada 2 ya? Oke, bentar. Oke, berarti hasilnya berapa, Nak? Plus 45 per 144. Oke. Terima kasih. Terima kasih buat kelompok Rapti. Ada yang mau mendiskusikan atau mendebat atau memberikan ide lain atau sepakat dengan kelompok Rapti? Itu nanti kosnya berapa? A-nya berapa, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Nah, coba Yatmo lihat. Yang ditanyakan apa, Nak? Sudut A.
nilai kosinus sudut A. Iya, berarti sudah selesai belum, Nak? Ya, tapi saya penasaran kalau ingin tahu sudutnya berapa. Oke, nah jika jika ingin tahu sudutnya, ini di pertemuan pertama, ini kan pertemuan keempat ya. Nah, pada pertemuan pertama kalian sudah diberikan trik untuk menyelesaikan sudut-sudut yang bukan istimewa. Menggunakan apa? Boleh menggunakan kalkulator saintifik, boleh menggunakan GeoGebra. Yang pasti nanti teman-teman kalau menggunakan kalkulator saintifik waktu itu pernah kita simulasikan kan ya. Ini arkes ya. Jadi nanti teman-teman menggunakan arkes kosinus dari 45/1/4. Masih ingat Yato nggak? Oh, saya mau coba-coba karena kalkulatornya suka nggak lengkap. Oke, nah berarti nanti boleh Yatno mencoba menggunakan berbagai referensi ya. Nanti bagaimana cara menentukan. Nanti saya coba lihat lembaran kerjaan Yatno yang sebelumnya menggunakan arkes, bisa nggak waktu itu? Kayaknya bisa ya. Oke, terima kasih Yatno ya pertanyaannya ya Nak ya. Ya Pak. Oke, terima kasih. Oke, semua kelompok sudah tampil, terima kasih sekali dan semua jawabannya sangat memukau. Nah ya, jadi teman-teman artinya kita tinggal kuatkan apa yang didapat tadi, bahwa rumus yang kita dapatkan hari ini adalah, ada yang mau mengulang satu rumus aja? Boleh siapa? Yatno aja mungkin? Yatno dari 3 yang tadi sebutkan satu aja Nak. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C cos alfa. Oke, sip. Nanti cara ngingetnya Yatno ada triknya nggak Nak kira-kira? Ya mungkin nanti ada sudut yang mengapitnya Pak. Oke, sudut yang mengapitnya gimana? Sisi yang mengapit, bukan sudut yang mengapit. Oke. Jadi kalau saya mengingatnya sisi yang mengapit sudutnya, itu yang dicari berarti depannya. Betul. Oke. Sip, makasih. Nah, jadi teman-teman hari ini kita sudah belajar cara mengekstrak bagaimana rumus-rumus kosinus, dan teman-teman tadi melalui LKPD sudah sangat berhasil menyelesaikan berbagai masalah kontekstual. Tapi jangan lupa, silahkan teman-teman mengerjakan evaluasi di LMS yang sudah saya hadirkan. Ya, silahkan teman-teman berangkat ke LMS sekarang, mengerjakan selama 7 menit, hanya berapa soal tadi ya? 2 soal ya, 4 soal, silahkan dikerjakan. Ya, yang di bawah ya, evaluasi aturan ya. Oke, sudah berlalu waktunya dan beberapa nilai sudah mulai masuk ke saya teman-teman ya. Keren banget. Nah, oke. Setelah evaluasi dan setelah kita tadi melakukan penguatan dan teman-teman setelah berhasil melakukan kerja kelompok, berarti ada sikap yang sudah diraih. Pertama disiplin, terus kalian berhasil ngapain tadi di kelompok? Berhasil ngapain? Berdiskusi, Pak. Berdiskusi atau kerja sama. Oke, jadi tujuan kita berarti sudah tercapai untuk hari ini. Nah, adapun tugas-tugas yang lain, teman-teman silahkan membaca berbagai referensi yang sudah saya sediakan di LMS Canvas. Ada yang mau ditanyakan dulu, Nak? Ya, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, walaupun tadi di awal ada yang ngantuk, ada yang apa, tapi menggunakan semangat yang luar biasa, dan kita sepakat bahwa kita belajar hari ini sebagai pembaca, the reader, kalian jadi semangat. Dan ingat, ketika kita berjuang hari ini, ada yang berharap di luar sana bahwa kita adalah dunia mereka, bahwa kita adalah dunianya mereka, ya. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang luas segitiga menggunakan pendekatan aturan sinus dan kosinus. Tetap semangat ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.